Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang topik bioteknologi yaitu stem cell atau kita kenal dengan sel punca ya. Mungkin adik-adik pernah mendengar teknologi stem cell ini mungkin di bidang kecantikan atau di bidang kesehatan ya. Saat ini stem cell ini sudah sangat banyak sekali dimanfaatkan terutama di bidang kesehatan yaitu untuk terapi ya dan saat ini kita akan mempelajari bagaimana teknologi stem cell tersebut kemudian bagaimana juga aplikasinya di bidang kesehatan terutama di bidang farmasi ya. Stem cell istilah bahasa Indonesianya itu dikenal dengan sel punca ya. Sel punca ini merupakan sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel-sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme. Jadi pada awalnya stem cell atau sel punca ini dikenal teknologinya berdasarkan adanya perkembangan pada saat setelah fertilisasi ya pada manusia ataupun makhluk hidup yang lain pada saat setelah fertilisasi maka akan terbentuk satu sel ya kemudian akan membelah seperti menjadi 2 menjadi 4 menjadi 8 dan seterusnya. Nah, pada awalnya sel ini belum memiliki karakter khusus ya, yang dia memiliki fungsi tertentu. Sehingga setelah melakukan proses pembelahan sel dari satu menjadi dua, dua menjadi 4 dan menjadi banyak, maka sel-sel di sini akan mengalami proses yang namanya diferensiasi atau pengkhususan dalam hal bentuk dan fungsi. Nah, kalau pada manusia ataupun organisme yang sudah settle ya, yang sudah menjadi organ pada proses organogenesis itu semua selnya sudah terkhusus ya. Misalnya ada sel otot, ada sel darah, ada sel syaraf dan seterusnya. Nah, dari sel-sel yang beragam ini semuanya bermula pada satu jenis sel yang belum memiliki kekhususan tertentu. Nah, sel ini dinamakan dengan stem cell atau sel punca. Nah, stem cell pada gambar di PowerPoint saya di sini disebutkan bahwa dia belum berdiferensiasi menjadi suatu jenis sel. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sel punca atau stem cell ini bentuknya masih sama dan tidak memiliki fungsi tertentu karena belum mengalami proses diferensiasi. Nah, stem cell ini akan melakukan proses proliferasi pembelahan diri ya melalui proses proliferasi atau disebut dengan self renewal. Jadi self renewal ini merupakan kemampuan dari stem cell untuk membelah diri gitu ya. Jadi stem cell itu cenderung memiliki kemampuan membelah diri yang sangat cepat. Selain itu, stem cell juga bisa terinduksi untuk menjadi bentuk-bentuk sel yang banyak ya. Kemampuannya adalah yang nomor 3 ini. Jadi stem cell juga memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi banyak sel dengan berbagai macam fungsi. Nah, stem cell itu bisa membentuk berbagai macam bentuk sel ya, bahkan sampai 220 jenis sel yang berbeda di dalam tubuh manusia ya. Di sini kita lihat ada gambar ini stem cell. Jadi stem cell di dalam kultur di laboratorium itu bisa diinduksi untuk bisa menjadi sel otak, kemudian sel paru, sel jantung ya, lalu sel hepar dan seterusnya. Seperti itu yang masing-masing tentunya mempunyai fungsi yang berbeda ya, bentuk dan fungsinya berbeda. Nah, proses ini disebut dengan proses perkembangan gitu ya, atau development of cell gitu ya. Ini jadi dari satu sel bisa menjadi sel syaraf atau neuron ya yang bentuknya berbeda dari sel sebelumnya. Dia nanti juga akan menyusun fungsi tertentu di dalam otak. Lalu di sini juga ada stem cell bisa berkembang menjadi enterosit, di mana enterosit ini menyusun usus halus kita ya, dinding usus halus kita. Ini selnya disebut dengan sel enterosit. Lalu juga sel-sel stem cell ini juga bisa membentuk hepatosit ya. Hepatosit di sini adalah sel hepar
Kemudian bisa juga membentuk cardiac cell atau sel otot jantung. Kemudian osteosit ini adalah sel tulang gitu ya. Jadi di situ secara garis besar stem cell memiliki dua kemampuan yang sangat bagus. Yang pertama dalam hal proliferasi atau pembelahan diri menjadi banyak. Yang kedua adalah kemampuan untuk diferensiasi atau kemampuan untuk bisa menjadi banyak sel. Nah, dari kemampuan inilah kemudian kita bisa memanfaatkannya untuk berbagai keperluan gitu ya, berbagai keinginan. Misalnya di dalam tubuh kita ada kerusakan jaringan gitu, jaringan pada otot atau jaringan pada tulang, maka perlu dilakukan perbaikan jaringan gitu ya. Itu bisa dari faktor nutrisi, dari growth factor ya, atau yang lain-lain. Dan salah satunya kita juga bisa menggunakan teknologi stem cell ini untuk menggantikan jaringan-jaringan yang rusak ada di gitu ya. Jadi selain faktor nutrisi, faktor obat yang obat untuk menginduksi pertumbuhan sel, itu juga ada kita bisa memanfaatkan stem cell ini untuk menggantikan jaringan yang rusak gitu. Nah, misalnya pada seseorang yang menderita osteoporosis gitu ya, kita bisa menyuntikkan stem cell ke dalam tulang belakang ya, tulang belakang sehingga nanti di dalam lingkungannya itu ada faktor-faktor yang bisa menstimulasi stem cell tersebut berdiferensiasi menjadi osteosit atau tulang ya, sel tulang. Dengan demikian stem cell ini bisa menggantikan sel-sel tulang yang rusak menjadi baru kembali ya, dari stem cell tadi berkembang menjadi sel tulang. Nah, untuk jenis stem cell sekarang ya, jenis stem cell berdasarkan kemampuan diferensiasinya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah totipotent, yang kedua adalah pluripotent, yang ketiga multipotent, dan yang keempat unipotent ya. Yang pertama totipotent. Totipotent ini biasanya dimiliki oleh sel punca atau stem cell pada saat setelah terjadi fertilisasi ya, yang sempat saya jelaskan tadi. Setelah terjadi fertilisasi, pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina, maka akan terbentuk zigot, di mana zigot ini memiliki kemampuan pembelahan sel atau proliferasi yang sangat tinggi gitu ya. Nah, sel punca ini disebut dengan sel punca totipotent ya. Kemudian totipotent stem cell lalu dia akan mengalami pembelahan sel kembali, kemudian juga menjadi lebih berkembang ya, membentuk pluripotent gitu ya. Nah, dari sini this cell can just form the embryo ya. Jadi dia masih memiliki proliferasi yang tinggi tetapi belum bisa berdiferensiasi menjadi satu jenis sel tertentu ya, misalnya menjadi sel syaraf belum gitu ya. Tetapi kemampuan pembelahannya sangat cepat ya. Pluripotent, dari pluripotent ini kemudian diturunkan lagi menjadi stem cell jenis multipotent, di mana multipotent di sini selain kemampuan proliferasi atau pembelahan sel, dia juga memiliki kemampuan diferensiasi atau pengkhususan fungsi tertentu menjadi sel tertentu ya. Misalnya di sini menjadi sel darah, menjadi sel syaraf, menjadi sel mesenkim, menjadi sel tulang dan seterusnya. Nah, kemudian setelah terbentuk bakal sel ya, sel-sel yang sudah spesifik ini, maka ada lagi yang disebut dengan stem cell unipotent, di mana stem cell unipotent ini sudah memiliki pengkhususan sel tertentu tetapi belum berkembang, dan di sini kemudian dia akan berkembang matang ya, matur. Matur berarti matang keseluruhan gitu. Jadi seperti sel syaraf pada saat multipotent ini baru awalan begitu ya, baru masih bentuk sel muda, kemudian berkembang menjadi sel syaraf yang matang. Ini kemampuan selnya disebut dengan stem cell unipotent.
Nah, di sini ada penjelasannya juga ya. Jadi totipotent ini merupakan sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi semua sel. Yang termasuk dalam sel punca totipotent ini adalah zigot tadi, zigot dan morula. Gitu. Morula ini adalah bentukan hasil pembelahan dari satu sel zigot menjadi beberapa sel ya di dalam janin. Ini disebut dengan morula. Sel-sel ini merupakan sel embrionik awal yang dia mempunyai kemampuan untuk membentuk berbagai jenis sel, termasuk sel-sel yang menyusun plasenta dan tali pusat pada janin. Karenanya sel puncak kelompok ini mempunyai kemampuan untuk menjadi satu individu yang utuh. Lalu pluripoten di sini dia merupakan sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi 3 lapisan janin ya, yaitu bagian endoderm, bagian dalam, mesoderm, bagian tengah, dan ektoderm, kecuali jaringan ekstraembrional ya. Nah, untuk endoderm sendiri ini akan menjadi bakal organ-organ visceral dalam tubuh, misalnya jantung, paru-paru, usus, dan seterusnya. Lalu bagian mesoderm ini akan menjadi lapisan antara endoderm dan ektoderm. Biasanya nanti akan membentuk jaringan otot, jaringan tulang, dan jaringan darah. Kemudian yang ketiga yaitu ektoderm. Ektoderm ini akan menjadi lapisan luar tubuh, misalnya lapisan kulit, kemudian sistem syaraf, enamel gigi, dan lensa mata. Nah, jadi di sini secara garis besar, kalau totipotent tadi dia dari satu sel menjadi banyak sel, kemampuan proliferasinya tinggi, sedangkan pluripotent selain berproliferasi, dia akan membentuk lapisan-lapisan bakal organ atau jaringan ataupun organ pada tubuh organisme. Tetapi dalam hal ini belum terkhusus menjadi satu sel tertentu, misalnya sel syaraf atau sel tulang dan sel darah atau yang lain. Jadi masih berupa lapisan-lapisan bakal calon yaitu ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Nah, kemudian yang ketiga adalah multipotent. Dalam multipotent ini, stem cell ini sudah memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi satu sel yang khusus ya. Misalnya menjadi sel tulang, menjadi sel otot, menjadi sel darah ya, menjadi sel syaraf seperti itu. Ya. Ini contohnya ya, misalnya pada sel darah. Sel darah bakal calonnya sel hematopoietik. Ini yang terdapat di sumsum tulang. Jadi sudah terbentuk organ ya, bakal calon sumsum tulang itu kan berarti mesoderm. Nah, dari lapisan mesoderm itu akan muncul sel-sel hematopoietik atau bakal calonnya sel darah. Nah, kemudian bakal calon sel darah ini akan berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel darah, misalnya sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Tetapi dalam hal ini stem cell multipotent belum matang ya. Untuk pematangannya ini pada sel punca jenis unipotent. Jadi satu sel darah tadi itu sudah mengalami fase pematangan. Kita lihat di sini, misalnya pada pematangan eritrosit atau sel darah merah melalui proses eritropoiesis ya. Eritropoiesis awalnya dari stem cell yang terdapat pada sumsum atau bone marrow itu berupa hematoblas ya. Berarti pada lapisan mesoderm tadi dia ada sel yang sudah mengkhususkan diri menjadi hemositoblas ya. Hemositoblas ini kemudian dia menjadi proeritroblas, lalu dia berkembang lagi menjadi early eritroblas, kemudian late eritroblas, kemudian normoblas, dan retikulosit. Nah, sampai di retikulosit ini adalah sel multipotent. Kemudian pematangannya retikulosit. Retikulosit itu sel darah merah yang masih muda ya. Dia akan matang menjadi eritrosit dengan cara meleburkan nukleusnya. Nah, pada saat inilah dinamakan stem cell unipotent. Jadi yang disebut dengan stem cell unipotent itu adalah retikulosit menjadi eritrosit. Sedangkan dari hemositoblas menjadi retikulosit ini masih multipotent. Jadi jelas ya adik-adik bagaimana tahapan-tahapan perkembangan dari stem cell mulai dari totipotent, pluripotent, multipotent, dan unipotent. Kemudian kita mulai masuk ke arah teknologi stem cell
ya. Berdasarkan tingkat kematangannya, stem cell ini dibedakan menjadi dua. Ya, yang pertama adalah stem cell embrionik, yang kedua adalah stem cell dewasa. Ya, kalau stem cell embrionik itu dia berasal dari zigot hasil fertilisasi, ya, berarti pada fase embrio. Nah, sel punca embrionik merupakan sel punca yang didapat saat perkembangan individu masih berada dalam tahap embrio pada usia 3-5 hari zigotnya, ya. Nah, sel punca ini masih memiliki sifat pluripoten tadi. Sedangkan sel punca dewasa atau adult stem cell ini merupakan sel punca yang ditemukan antara sel-sel yang telah berdiferensiasi dalam jaringan dewasa, ya. Jadi ini pada orang yang sudah dewasa, pada orang yang sudah terlahir dan sudah dewasa, itu pun kita punya stem cell adik-adik, ya. Di mana kebanyakan itu di sumsum tulang, ya, atau bone marrow itu. Nah, sel tersebut, ya, sel punca dewasa atau adult stem cell ini belum berdiferensiasi juga dan inaktif, ya, dan juga merupakan sel tetapi bukan totipoten, tapi di sini multipoten, ya, multipoten. Ibaratnya tadi eritrosit itu masih berbentuk hemositoblas begitu. Dan kapan dia menjadi eritrosit tergantung dari stimulus atau kebutuhannya. Jadi kita bisa mendapatkan stem cell kalau pada orang dari dua sumber, ya. Yang pertama bisa dari jaringan janin atau dari tubuh orang dewasa bagian-bagian tertentu, misalnya bagian bone marrow. Untuk kemampuan diferensiasi dari sel punca dewasa ini lebih rendah dibandingkan dengan sel punca embrionik. Kalau sel punca embrionik pada fase embrio, ya, di dalam janin itu memiliki kemampuan proliferasi dan diferensiasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan adult stem cell yang ada pada orang dewasa. Kemudian kalau untuk adult stem cell ini cenderung sulit untuk diisolasi karena jumlah selnya sedikit, ya, dari sel yang ada. Nah, berikutnya adalah aplikasi-aplikasi stem cell dalam bidang medis, ya. Jadi potensi stem cell dalam bidang medis ini sangat banyak sekali, ya. Stem cell ini banyak dipercaya sebagai solusi dari penyakit degeneratif adik-adik. Jadi penyakit degeneratif ini itu adalah penyakit di mana jaringan tubuh kita mengalami kerusakan atau kemunduran fungsi. Berarti harus digantikan nih jaringan-jaringan yang rusak dengan sel-sel yang baru. Jadi terapinya diarahkan ke situ kebanyakan, ya. Kemudian kerusakan sel-sel yang irreversible atau tidak dapat diperbarui dengan obat-obatan biasanya digantikan dengan stem cell ini. Beberapa contoh penyakit degeneratif apa yang biasanya membutuhkan stem cell, misalnya adalah penyakit stroke. Penyakit stroke ini pecahnya pembuluh darah menuju otak dan kurangnya pasokan darah ke otak. Jadi pada jaringan pembuluh darah itu mengalami kerusakan sehingga membutuhkan terapi stem cell yang nantinya stem cell tersebut akan diinduksi untuk bisa menjadi sel-sel dinding pembuluh darah gitu, ya, atau sel endotel. Kemudian Alzheimer itu terjadi pengecilan otak karena ada beberapa daerah yang ada penumpukan beta amiloid. Jadi sehingga sel-sel pada bagian otaknya itu mengalami kerusakan. Nah, ini sulit juga untuk diobati dengan obat-obatan kimia sintetik, ya, sehingga harus digantikan dengan stem cell. Maka dari itu penyakit Alzheimer ini juga bisa diobati dengan pemberian stem cell. Lalu diabetes mellitus juga, ya, di mana sel beta pankreasnya ini sudah rusak, ini juga bisa digantikan dengan stem cell. Lalu aterosklerosis. Aterosklerosis ini merupakan pengerasan atau pembuluh darah yang pada akhirnya nanti dia akan ruptur dan kerusakan pembuluh darah ini bisa digantikan dengan stem cell. Yang terakhir ada infak miokard. Infak miokard ini merupakan penyakit jantung di mana sel-selnya banyak mengalami kematian atau nekrosis, ya. Ini juga bisa digantikan dengan stem cell yang nantinya distimulus atau diinduksi untuk menjadi sel otot jantung. Selain 5 penyakit ini juga ada banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif lainnya yang bisa diobati dengan menggantikan jaringan yang rusak dengan stem cell ini tadi.
Nah, untuk prinsip aplikasi terapi stem cell, jadi yang kita lakukan pertama itu adalah kita melakukan isolasi dulu terhadap stem cell yang mau kita ambil, bisa dari jaringan embrional atau dari jaringan orang dewasa pada bagian bone marrow atau bagian-bagian tertentu. Kemudian setelah kita isolasi, kita melakukan kultur atau perbanyakan sel ya, seperti kultur bakteri atau kultur mikroba, kita juga bisa melakukan kultur sel. Lalu setelah kita lakukan kultur, kita induksi dengan faktor pertumbuhan tertentu atau faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan dia bisa berdiferensiasi menjadi sel tertentu. Misalnya mau kita buat sel eritrosit, kita bisa menyuntikkan, memberikan di situ faktor eritropoietin, di mana eritropoietin ini akan menginduksi pertumbuhan dari hematoblas ya, hemositoblas menjadi retikulosit yang akhirnya akan membentuk eritrosit. Jadi seperti itu. Jadi kita membutuhkan faktor penginduksi dalam hal ini untuk bisa stem cell ini berkembang menjadi satu jenis sel tertentu. Setelah terbentuk sel yang kita inginkan, maka kita bisa injeksikan stem cell tersebut kepada jaringan yang rusak. Misalnya jaringan yang rusak adalah bone marrow, dengan adanya eritrosit stem cell eritrosit yang sudah matang, kita bisa mendapatkan eritrosit tanpa uh, tanpa sumsum tulang ini bekerja sendiri begitu ya. Nah, ini juga bisa dilakukan modelnya begini. Kita bisa menyuntikkan stem cell-nya dulu, nanti di jaringan baru kalau ada induksi eritropoietin, ya jika eritropoietinnya tidak terganggu produksinya, maka stem cell ini akan bisa berdiferensiasi di dalam tubuh manusia. Jadi ada dua versi ya. Yang pertama kita bisa induksi di laboratorium, yang kedua bisa kita injeksikan embrionya ke dalam tubuh manusia dulu, baru nanti di situ dia secara alami akan diinduksi oleh tubuh manusia sendiri, akan membentuk suatu jaringan tertentu. Nah, untuk pengambilan stem cell embrionik ini dilakukan bisa dari sel telur atau ovum ya. Jadi DNA dari sel dewasa diinjeksi, kemudian divertilisasi begitu dengan antara gamet jantan dan gamet betina. Kemudian dia akan terbentuk embrio di sini. Lalu dari situ kita bisa ambil jaringannya ya. Berarti fertilisasi ini kita lakukan secara in vitro, yaitu di luar tubuh gitu ya. Nah, kalau adult cell kita bisa ambil dari beberapa tempat ya. Yang paling banyak ini di bone marrow atau di sumsum tulang gitu ya. Di situ banyak sekali stem cell. Apakah dari sumsum tulang ini bisa kita dapatkan selain sel darah? Bisa ya. Kita bisa membuat sel tulang, sel syaraf, sel mesenkim atau sel otot jantung itu dari stem cell yang di bone marrow sekalipun gitu. Jadi stem cell yang ada di bone marrow itu belum terkhusus menjadi sel darah. Jadi kita masih bisa gunakan dia untuk bisa membentuk beberapa jenis sel yang berbeda-beda. Kemudian ini adalah gambaran bagaimana proses ya, stem cell itu kita induksi yang kemudian bisa membentuk beberapa jenis. Misalnya ini adalah fibroblast pada kulit atau sel otot ya. Nah, seperti ini. Jadi awalnya juga melewati proses totipoten, ya, pluripoten, multipoten dan unipoten. Ini beberapa praktek isolasi stem cell ya. Jadi ini diambil dari sumsum tulang ya, terutama sumsum tulang belakangnya. Jadi menggunakan injek, kemudian disedot ya bagian isi dari sumsum tulangnya, cukup sedikit saja. Nanti dia akan bisa kita kultur, diperbanyak di laboratorium gitu. Nah, kalau sudah kita punya stem cell-nya nih ya, stem cell-nya kita bisa injekkan ke bagian tempat-tempat tertentu yang membutuhkan. Misalnya di sini di otak ya, karena mungkin tadi penyakit Alzheimer, maka kita bisa suntikan stem cell ke dalamnya. Nanti bisa diinduksi protein-protein yang ada di dalam otak sendiri sehingga stem cell tersebut bisa menjadi sel otak. Atau kita bisa lakukan pengkhususan itu di laboratorium. Jadi ada dua versi tadi, nanti
tergantung dari kondisi tubuh pasien itu sendiri. Kalau dia tidak bisa menghasilkan faktor pertumbuhan atau faktor diferensiasi bagi stem cellnya, maka kita lakukan di laboratorium. Tapi kalau bisa, maka kita suntikan stem cellnya saja, ya. Ini ada aplikasi stem cell pada diabetes mellitus ya, karena sel beta pankreasnya rusak, ini bisa disuntikkan ke bagian pankreas ya, untuk diabetes tipe 1, 2, diabetik neuropati, retinopati ya. Ini hampir semua bisa dilakukan dengan stem cell ya. Saat ini sudah banyak sekali aplikasi stem cell ini di dunia pengobatan. Diabetes pun juga sudah mengarah ke situ, ke stem cell. Ini stem cell transplantation ya. Dengan adanya pemberian stem cell tadi, ternyata dari suatu penelitian dibuktikan bahwa terjadi penurunan gula darah ya. Penurunan gula darah ini bisa menyebabkan gula darah menjadi seimbang di dalam darah gitu ya. Dengan adanya pemberian stem cell tadi berarti berhasil memberikan terapi bagi pasien diabetes mellitus ya. Untuk teknik transplantasi sel punca secara umum yang digunakan adalah regenerasi sel pankreas ya, penghasil insulin untuk diabetes tipe 1. Sel punca yang akan digunakan untuk regenerasi pankreas dikultur hingga jumlahnya mencukupi, lalu kemudian diinjeksikan langsung ke dalam pembuluh darah atau didiferensiasi terlebih dahulu. Jadi pilihannya dua, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nanti ini beberapa teknik ya, setelah kita panen, nah kita separasi atau kita pisahkan, ini yang sudah diferensiasi di laboratorium ya, kita separasi kemudian kita treatmentkan ke pasien ya. Ini transplantasi pada diabetes mellitus ya, di sini disuntikan ke pembuluh darah yang nantinya dia akan sampai ke beta pankreas karena selnya sudah berbentuk sel pankreas begitu ya, dan akan tumbuh di sana gitu. Nah, dalam hal aspek pemberian terapi biologik seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tantangannya ini adalah imunogenisitas ya. Jadi bukan toksisitas tapi imunogenisitas. Bagaimana dia yang memungkinkan bisa menimbulkan respon imun di dalam tubuh. Jadi pasien yang disuntik stem cell ini memungkinkan dia mengalami rejeksi atau penolakan sehingga harus diperhatikan juga aspek imunogenicity-nya gitu ya. Dengan cara kita mungkin uji coba dulu secara preklinis ke hewan, baru kita berikan kepada manusia dengan tahapan-tahapan tertentu yang itu semua dikontrol oleh tenaga medis ya, yang kompeten di bidangnya tertentu gitu ya. Ini sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, ada dua cara, langsung dan tak langsung. Kalau yang langsung itu berarti langsung embrio stem cellnya yang disuntikkan. Kalau tak langsung kita induksi dulu di laboratorium menjadi sel tertentu baru diinjekkan ya. Oke. Ini beberapa aplikasi dari kultur ya, beberapa aplikasi dari stem cell gitu ya. Nah, ini yang cara tidak langsung berarti kita induksi dulu di dalam laboratorium menjadi sel beta pankreas, baru baru terjadi baru kita injeksi. Baik. Nah, ini jadi dipantau ya setiap saat bagaimana jaringan itu bisa memproduksi protein-protein tertentu. Misalnya tadi kita pantau glukosa darahnya bagaimana setelah diberi stem cell, kemudian produksi insulinnya bagaimana. Tapi sebelum itu semua, yang pertama kali harus dilihat imunogenisitasnya dulu, ada rejeksi atau tidak pada pasien, baru ke fungsional daripada stem cell itu sendiri dipantau ya, signifikan atau tidak pemberian stem cell yang diberikan tadi. Ya, ini juga pada rambut bisa dilakukan ya. Nah, ini pada kebotakan ya bisa disuntikan stem cell ini untuk kecantikan juga ya. Stem cellnya ini akan menggantikan jaringan-jaringan folikel rambut yang rusak sehingga nanti dia bisa membentuk rambut-rambut baru ya. Ini untuk dunia kecantikan. Ada juga nih platelet rich plasma ya, PRP, ini juga untuk kerontokan, itu diambil dari serum darah manusia ya.
Nah, ini salah satu artis yang terkenal yaitu Kim Kardashian. Dia juga menerapkan aplikasi terapi stem cell dengan cara mengambil serum yang dia miliki, ya, serumnya sendiri, kemudian di bagian wajahnya ini dilukai begitu ya. Nah, karena bagaimana cara mengambil serumnya, jadi dari wajahnya sendiri dilukai, kemudian kan keluar tuh serum ya. Serum ini yang juga kita apa namanya, anggap sebagai stem cell gitu ya, dan dia akan stem cell yang berupa PRP, platelet rich plasma. Platelet rich plasma ini berarti plasma yang kaya akan platelet, di mana dia akan membentuk jaringan-jaringan yang baru sehingga memperbarui kulit ya. Jadi kulitnya akan terus bagus ya, akan terus muda gitu ya, dengan adanya terapi serum yang diambil dari tubuhnya sendiri. Baik, ini teknis saja ya, secara umum seperti itu. Demikian tadi adik-adik yang bisa saya sampaikan tentang stem cell. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.